Banyak orang memiliki sikap bijaksana, yaitu mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang bisa atau kemungkinan akan dialami di waktu mendatang. Sesuatu itu bisa kecelakaan pada waktu mengendarai kendaraan. Kemungkinan yang juga bisa terjadi, rumah terbakar, tubuh sakit, barang hilang, tercuri, terampok, rusak karena bencana alam, biaya sekolah anak, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mereka mengasuransikan diri dan harta keselamatan kepada agen-agen asuransi yang bisa menjamin dengan memberi bantuan dan topangan bila hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi. Dengan mengasuransikan diri dan barang-barang tersebut, seseorang merasa aman. Jiwanya lebih tenang. Sebab ada jaminan atas dirinya, kesehatan, dan keselamatan barang-barang yang dimilikinya. Asuransi seperti tangan besar yang kuat, yang bisa menopang hidup. Dan dunia kita sekarang, saudaraku, adalah dunia yang lebih sadar terhadap kebutuhan jaminan seperti ini. Kalau di luar negeri, asuransi sudah menjadi bagian yang integral, yang menyatu dengan masyarakat, yang tak terpisahkan. Saudaraku sekalian, kalau untuk hal-hal yang masih bersifat kemungkinan, kalau untuk hal-hal yang masih bersifat spekulatif, seseorang bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mengapa untuk hal yang pasti akan dialami, orang tidak mempersiapkan diri dengan serius? Hal yang pasti yang saya maksudkan ini adalah kematian. Jelas, tidak seorang pun kita yang bisa menghindarkan diri dari realitas ini. Jelas sekali. Ini fakta empiris. Fakta dari pengalaman. Jelas bahwa kita tidak bisa menghindarkan diri dari realitas kematian ini. Dan pada kenyataannya, saudaraku, setiap kita seperti sedang berbaris antri, menunggu giliran untuk dipanggil masuk peti mati atau mobil jenazah. Pasti, saudara. Ajal itu pasti akan menghampiri kita. Suka atau tidak suka, bersedia atau tidak, sadar atau tidak, pada gilirannya setiap kita akan menerima panggilan itu. Karenanya kita perlu selalu mengingat satu kalimat. Kalimat yang berbunyi memento mori. Memento mori. Memento mori yang artinya ingatlah hari kematian. Ingatlah hari kematian. Nah, saudaraku sekalian, kuasa kegelapan, kuasa jahat berusaha membuat manusia melupakan realitas ini. Dan sebagian saudara, bahkan bisa sebagian besar saudara,
benar-benar telah tertipu. Berbagai filosofi hidup yang salah disuntikkan ke dalam pikiran melalui berbagai media pergaulan hidup agar manusia mengabaikan realitas ini. Dan kenyataannya banyak orang menggulirkan hari hidupnya tanpa kesadaran sama sekali bahwa waktu hidupnya bisa berhenti setiap saat. Bisa berhenti setiap saat. Waktu hidup kita bisa berhenti setiap saat. Nah, banyak orang menggelar hidupnya seakan-akan mereka memiliki jalan kehidupan yang tidak ada ujungnya. Seakan-akan perjalanan hidup ini akan berlangsung terus tiada akhir. Dan seakan-akan kematian bukan bagian hidupmu. Betapa malangnya. Coba kita periksa hidup kita dengan jujur, dengan serius, dengan rendah hati. Supaya kita menyadari, ya, kalau kita telah terjebak di sini. Kenyataan yang kita lihat jelas banyak orang yang hanyut tenggelam dengan berbagai kegiatan, kesibukan, keinginan, cita-cita, dan berbagai masalah-masalah yang menekan hidup. Sehingga mereka mengabaikan realitas kematian ini. Seakan-akan mereka tidak pernah bertemu dengan realitas ini. Dan ini, saudaraku, berarti banyak manusia sedang dibawa ke pembantaian abadi dan menjadi sampah abadi. Setelah mendengar kebenaran ini, saya berharap saudara mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saudara merencanakan kematian saudara. Kalau saudara merencanakan hari esok anak-anakmu, pendidikan mereka, keselamatan mereka dengan asuransi. Merencanakan hari esok rumah, mobil, harta, kesehatan dengan asuransi. Kenapa kita tidak mempersiapkan dan merencanakan kematian kita? Betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya. Kalau peringatan ini tidak saudara indahkan, saya tidak yakin saudara masih punya kesempatan untuk diingatkan. Dunia tidak mengingatkan. Dan lebih konyol lagi, tidak banyak gereja yang mengingatkan. Dan sekarang hampir tidak ada gereja yang mengingatkan. Semua sedang dalam suasana euforia menikmati kuasa, kebaikan, mujizat Tuhan. Melupakan apa yang sebenarnya sangat prinsip. Karena kematian adalah realitas yang tidak bisa dan tidak pernah bisa diprediksi. Tidak bisa dan tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi. Maka persiapannya harus sekarang. Sekarang, selalu sekarang. Untuk ini pertobatan harus dilakukan setiap hari. Setiap saat ketika kita menyadari suatu kesalahan, kita harus bebenah diri. Dan sebenarnya ini yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Berdoa tiada berkeputusan. Suatu usaha untuk membangun terus-menerus hubungan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Banyak hal yang sebenarnya bisa diabaikan, saudara. Banyak hal yang mestinya bisa dianggap tidak penting. Ya, apapun harus bisa disingkirkan. Kalau itu membahayakan keselamatan abadi, merusak rencana kita merencanakan, mempersiapkan kematian kita.
demi menyongsong kematian, segala sesuatu harus bisa diabaikan, disingkirkan. Dan persiapan ini, perencanaan ini tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Yang lain Anda boleh tunda, tapi yang satu ini Anda nggak boleh tunda. Terserah kalau Anda menundanya. Belum tentu saudara punya kesempatan lain untuk membenahi dan mempersiapkannya. Mempersiapkan dan merencanakan kematian selalu paling penting dan darurat. Selalu kita anggap penting. Selalu harus dianggap darurat. Sehingga kita selalu mengutamakan hal mempersiapkan diri menyongsong kematian ini. Dan Anda jangan berpikir bahwa ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sedang putus asa, patah hati, dan tidak memiliki kesenangan hidup. Jangan bodoh berpikir begitu. Berpikirlah bahwa hari ini adalah hari terakhir saudara. Besok tidak ada kesempatan lagi. Nah, oleh karena besok masih ada, besok saja. Ternyata besok masih hidup, besok saja. Lalu iblis bersuara, besok saja. Besok ada suara lagi, besok saja. Lusa ada suara, besok saja. Jadi saudaraku, setiap kali disebut hari ini berarti kesempatan yang sangat berharga untuk membenahi diri. Jangan memberikan waktu berlalu tanpa ada pembenahan terus-menerus. Bila kita membiasakan diri memiliki sikap hidup seperti ini, saudara, maka kita baru bisa memahami apa yang dimaksud Alkitab mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Di Injil Matius 6:33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dahulukan ini. Dahulukan ini. Teks ini muncul berkenaan dengan panggilan Tuhan atas orang percaya di Matius pasal 6 itu. Dimulai dari ayat 19 dan 20. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Lalu kalau saudara membaca ayat yang ke-22, 23. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus membawa kita ke persimpangan. Apakah kita mengkonsumsi pohon kehidupan atau mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat? Artinya, apakah kita membangun understanding kita ini, understanding dari perspektif, dari sudut Tuhan, atau membangun understanding kita dari sudut yang lain? Rencana Allah untuk menciptakan makhluk yang sempurna dan memiliki hubungan yang sempurna dengan Bapa yang digagalkan oleh kuasa kegelapan di Taman Eden. Sekarang kembali digarap oleh Tuhan, saudara. Kitalah orang yang menjadi umat pilihan, yang memiliki kesempatan untuk menjadi manusia Allah, man of God, yang diperkenan mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Saudaraku sekalian, inilah yang sebenarnya kita harus utamakan. Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, teks ini muncul di situ. Lalu ayat 22, 23, mata adalah pelita tubuh. Kita dikehendaki untuk fokus kepada sesuatu yang punya nilai abadi. Dan nilai abadi kita ada di nurani kita. Nurani yang benar, yang memiliki pengertian-pengertian
dari sudut pandang Tuhan. Hati nurani inilah saudara, harta yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Harta dunia bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Dikatakan di Matius pasal 6 itu ayat 19-20. Pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Tetapi harta berupa nurani yang sesuai dengan Allah, inilah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Maka kita mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan phroneo. Itu sejajar dengan sunaidesis. Pikiran dan perasaan. Nurani. Dengan hati nurani inilah seseorang dapat mengerti apakah ia mengabdi kepada Tuhan atau tidak. Dengan demikian kita hanya mengabdi kepada Tuhan kalau nuraninya terang. Sebab banyak orang yang hati nuraninya tidak diasah oleh kebenaran, sehingga ia tidak tahu bahwa sebenarnya ia masih mengabdi kepada dua Tuhan. Saya harus jujur saudaraku menyadari hal ini. Setelah hati saya makin diasah, nurani saya makin diasah oleh kebenaran firman Tuhan. Dulu saya merasa bahwa saya sudah full time, full heart, hidup buat Tuhan sepenuhnya. Kerja sepenuh waktu, bukan separuh waktu. Dulu saya merasa bahwa saya sudah benar-benar full time, hamba Tuhan. Ternyata belum. Nurani kitalah yang akan menerangi kita untuk tahu seberapa murni kita hidup bagi Tuhan. Di level Paulus, seseorang bisa berkata bahwa ia melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kisah Rasul 23 ayat 1, Kisah Rasul 24 ayat 16. Paulus berkata, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Level dia bisa. Maksudnya bahwa dalam hidup ini, khususnya dalam pelayanan, Paulus tidak memiliki agenda sendiri. Dan yang bisa mengerti bahwa dirinya ada agenda sendiri atau tidak adalah yang nuraninya telah diterangi oleh Tuhan. Banyak orang merasa bahwa ia telah hidup untuk Tuhan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Tapi karena nuraninya tidak tajam, tidak diasah oleh kebenaran, maka ia tidak bisa membedakan agenda sendiri dan agenda yang lain. Jujur, ada banyak agenda sendiri yang masih tersembunyi di dalam hati kita. Kita tidak tahu, kita pikir kita melayani Tuhan. Waktu Anda memuji Tuhan, kalau Anda punya nurani yang tajam, nurani itu akan berbicara, engkau tidak menyembah, engkau tidak memuji. Ketika engkau memberikan persembahan, nuranimu akan berbicara, kamu cuma cari muka. Kamu cuma malu tidak memberikan persembahan. Kamu beri persembahan supaya kamu mendapat balasan berlipat kali ganda. Itu salah loh. Itu keliru loh. Sebenarnya kita itu tidak pantas mengatakan memberi buat Tuhan. Karena semua yang kita miliki milik Tuhan. Amin. Semua yang kita miliki. Semua. Jadi lebih pantas digunakan kata mengembalikan. Seharusnya memang orang yang sudah menjadi anak Tuhan hidup dalam pemerintahan Allah. Cari dulu kerajaan Allah. Itu sebabnya doa Bapa kami berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau seseorang tidak memiliki gaya hidup mendahulukan kerajaan surga, pasti ia hidup dalam kerajaan kuasa kegelapan. Jangan berpikir kalau hari ini Anda tidak melakukan pelanggaran moral, Anda tidak ada di luar tembok gereja, bahkan Anda mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan saudara seorang pendeta, berarti Anda sudah hidup dalam pemerintahan Allah. Belum tentu. Sorry, belum tentu. Hidup dalam pemerintahan Allah terselenggara ketika seseorang memalingkan diri dari segala kepentingan, hawa nafsu dan kesenangan dunia.
Dan perjuangan ini harus dimulai dari hati nurani yang dibersihkan. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan atau tidak? Siapa yang tahu? Siapa yang ngerti? Menyenangkanmu Tuhan, hidupku untukmu Tuhan, segalanya bagimu Tuhan, tak pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, tubuh jiwaku, segenap hidupku, rohku, semua milikmu. Gak usah saudara yang tidak aktif di pelayanan, yang jadi pengerja, yang jadi full timer, bahkan pendeta, yakin dia telah melayani Tuhan. Yakin dia telah melayani Tuhan. Yakin dia hidup dalam pemerintahan Allah. Who knows? Ngerti enggak? Tapi kalau nurani kita diasah, kita bisa membedakan. Kita sedang hidup untuk siapa? Apakah kita punya agenda sendiri? Atau kita hidup dalam agenda yang Tuhan telah tetapkan? Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Gampang bener. Orang berkata aku memuliakan Engkau Tuhan. Gampang bener. Lalu orang sudah dianggap memuliakan Tuhan. Gampang bener. Penipuan itu. Saya tidak bluffing atau sengaja mengada-adakan mengada-adakan satu ide. Bacalah dengan nurani saudara yang tulus, yang masih ada atau kalau ada sisa. Apa sih maksudnya ngomong begini ini? Kalau nurani saudara tidak terasah dengan baik, bagaimana bisa mengerti bahwa saudara betul-betul tidak punya agenda sendiri? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau saudara menyanyi lagu selalu untukmu, harus sampai ada yang nangis. Bener nggak? Saya khawatir Anda sudah biasa dengan jurus-jurus begitu tuh loh. Kalau menyenangkan, senangkanmu, engkau sesat di pikiranmu. Engkau tidak menyenangkan Tuhan dengan sungguh kok, tapi merasa-rasa menyenangkan Tuhan. Coba, gila nggak itu sesatnya? Bener-bener ngawur loh. Selalu untukmu. Wah, dahsyat bener. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tapi kalau Anda mengalami beda. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Apa sih ruginya sungguh-sungguh ikut Tuhan? Hah? Kok enggak berani ya bertaruh? Saya ngomong begini nih, Anda nggak langsung tahu loh. Oh, saya mulai tahu Pak membedakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda kalau lihat orang main bulu tangkis ya, wah, dia begitu refleksnya itu ya. Atau main pingpong itu, begitu refleksnya. Ada diajarin begini. Suruh main, bisa nggak? You harus berlatih dulu tiap hari, baru punya refleks ini. Jiwa pun punya refleks. Nurani pun punya refleks. Nggak saatnya saknyek, apa itu? Instan. Seketika, nggak bisa. Nggak bisa bro. Hah? Orang punya bakat musik hebat banget. Kalau nggak dilatih, dia nggak bisa bedakan itu atau Milo. Percaya nggak? Diasah. Jiwa kita pun juga diasah. Jadi mendengar khotbah ini lalu saudara mulai tahu ini. Take time. Saya kasih tahu ya. Kalau Anda nggak ada, dunia ini berputar seperti biasa. Ngerti nggak? Kalau you dan saya nggak pernah ada di bumi ini, nggak pernah ada nama Erastus, bumi ini berjalan tak terganggu sama sekali.
We are nothing, bro. Amin. Tapi kalau Tuhan adakan kita, ada sesuatu yang besar. Ada agenda besar Tuhan. Bukan agenda kita. Nah, bagaimana kita bisa menemukan agenda kita? Mata hatimu, suara hatimu, sunai desismu, nuranimu yang harus dibangkitkan, dipertajam, diasah. Bu, Pak, bukan mau mencela siapa-siapa. Saya sudah ketemu orang-orang sudah lama melayani Tuhan. Oh, dulu guru sekolah minggu. Oh, dulu pernah aktif remaja pemuda. Tapi you punya nurani gak berkembang. You sampai sesat di dalam pikiranmu. Kau pikir kau melayani Tuhan. Kau pikir kau membantu pekerjaan Tuhan. No, enggak. You masih hidup memikirkan dirimu sendiri. Enggak. Dan orang seperti ini susah disadarkan. Lebih orang-orang awam yang baru belajar dengan manis duduk itu masih bisa diperbaiki. Yang begitu, goodbye. Sungguh, ngerti maksud saya? Dia sudah merasa melayani Tuhan. Oh, aku udah pernah ngajar sekolah minggu, aku pernah membantu pekerjaan Tuhan. Oh, aku ini majelis, aku mantan majelis, aku ini pendeta muda, pendeta pembantu. Sampai you nggak kenal diri sendiri karena nuranimu nggak tajam. Saya saja mesti bertobat, saudara. Anda pikir saya nggak punya salah? Saya tidak sempurna. Tapi saya tahu kapan saya salah. Kapan saya harus bangkit untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ngerti maksud saya, saudara? Amin? Halo? Amin? Halo? Amin? Dia punya hidup sepotong loh. Dan kita hidup untuk agenda Tuhan. Begitu mati ketemu Tuhan, rapotnya baru kelihatan. Yakin rapot saya bagus. Tahu nggak anak-anak goblok tuh? Ya. Nah, bisa nggak ulangan? Yakin bisa, yakin. Kau yakin aja om. Tapi kalau anak belajar, bisa nanti ulangan? Bisa om. Yakin? Saya tahu om. Semua soal telah dia jelajahi. Semua soal matematik dia jelajahi. Dia berani berkata, ini dadaku, mana dadamu. Takut mati, tidak ada. Tadi sebelum kebaktian saya ajarkan lagu baru, Saat Indah Kematianku. Kematian itu saat indah. Saat indah. Karena mau lihat rapot. Kalau Anda pinter, Anda telah sungguh-sungguh, bukan yakin. Aku tahu, rapotku bagus, ranking minimal 3. Kalau nggak 1, 2, 3 paling parah. Yakin. Tahu. Nah, banyak orang itu diajari salah. Suruh yakin aja mati masuk surga. Seolah-olah kekuatan pikiran itu bisa merubah nasib. Ini sesat. Ini sesat. Tuh, pinjam Pak, minumannya itu Pak. Yang putih Pak. Yang putih Pak, yang putih. Thank you. Saya minum dulu. Anda tanya, Pak Elas yakin itu nggak membunuh? Aku bukan yakin, aku tahu. Kok tahu? Setiap Selasa gua minum nggak mati, tahu nggak? Saya sudah kenal saudara-saudara saya ini bertahun-tahun. Dia tidak mungkin meracuni saya. Jadi kalau saya minum, yakin gak mati. Bukan yakin-yakin, aku tahu. Anda harus tahu agenda Tuhan itu apa. You penuhi. Jadi ujung maut ditanya, masuk surga gak? Yakin gak? Bukan sekedar yakin, aku tahu aku sudah berjalan dengan Tuhan. Aku kenal kehendaknya. Aku berusaha melakukan kehendaknya. Dan aku telah mempertaruhkan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Saudaraku sekalian, saya ingatkan kalau saudara hari ini tidak melakukan pelanggaran moral, Anda ada di dalam gereja, melayani Tuhan, bahkan jadi pendeta, berarti Anda sedang ada dalam pemerintahan Allah. Belum tentu. Nuranimu harus diasah sampai murni. Saya saja ini belum
benar-benar murni. Belum. Tapi aku tahu kapan aku sombong. Diam-diam tidak mau mengalah. Diam-diam masih mau terima ucapan terima kasih. Dan jasa saya mesti dihargai. Saya tahu. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya tahu kapan saya sebenarnya masih punya kepahitan sama orang ini. Aku tahu dan saya harus bertobat. Nah kalau sampai orang tidak tahu, penuh dengan perbantahan, pembelaan diri, dan merasa melayani Tuhan. Waduh, saudara. Aku punya sepotong umur yang saya mau pakai untuk melayani Tuhan dengan benar. Kalau aku tidak sempurna, aku punya kekurangan, ingatkan. Dan saya lihat orang-orang yang sudah punya umur tua-tua, bodoh. Nuranimu harus diasah. Supaya bisa membedakan ini benar atau salah. Oke, salah. Ayo kita bicara, saudaramu salah, tegur, jangan diomongin di belakang. Nuranimu. Karena Anda ditaruh di tempat itu ada agenda Tuhan yang besar. Supaya kau mengambil bagian dalam pelayanan. Ini contoh saja yang saya berikan kepada saudara. Ya, tapi ini cukup krusial ya. Karena cukup memiliki peran untuk masa depan gereja. Di mana kita berada ini. Jadi bagaimana kita bisa melayani, mengabdi kepada Tuhan secara benar kalau kita memiliki mata hati ilahi. Ini sama dengan apa yang dikatakan di 2 Petrus pasal 1, 3 dan 4. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini sama dengan Ibrani 12, 9, 10. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Inilah yang dimaksud dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau Anda tidak berlomba, jangan mengaku umat pemenang. Bahkan jangan mengaku umat Tuhan. Inilah hal yang paling utama dalam kehidupan sebagai persiapan kematian. Rencanakan kematianmu. Kalau kita bakal tahu umur 65 meninggal, 70 tahun meninggal, wah persiapannya lebih baik. Tapi kalau kita tidak tahu, itu masalahnya. Oleh sebab itu setiap hari, itu hari pembenahan. Seakan-akan besok tidak ada kesempatan lagi. Katakan amin. Nangkep maksud saya? Tapi kalau kita terbiasa, lewati hari tidak masalah. Besok lewati lagi tidak ada masalah. Lewati lagi tidak ada masalah. Terus Iblis bilang, tidak masalah, besok juga tidak ada masalah. Sampai saudara punya satu misbelief, itu keyakinan yang salah. Besok tidak ada masalah, lewati saja. Tiba-tiba blek mati. Waduh saudara, gimana saudara? Ayo kita benahi saudara. Ayo benahi. Memang lama-lama ucapan saya akan melukai saudara bagi yang tidak sungguh-sungguh. Lalu Anda memaksa diri, memikirkan dan mulai mengarang-arang. Ini pendeta pasti punya agenda sendiri. Yuk cari-cari salah saya. Ngosok Pak. Itu kemasukan setan. Jangan sampai merusak pekerjaan Tuhan. Dan merusak dirimu sendiri. Kita yuk mempersiapkan hari esok. Mempersiapkan kematian. Merencanakan kematian kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Benahi diri. Lewat hati nurani yang terus diasah. Itu baru kita mengerti, oh begitu ya pelayanan. Maka sekarang saya memahami pelayanan itu tidak harus menjadi pengerja atau pendeta atau khotbah atau main puji-pujian. Oh udah bukan begitu. Tapi setiap hari ketika tindakanmu tepat seperti yang Allah inginkan, itu kesukaan Tuhan. Itu kesukaan Tuhan. Semua kita belum sempurna saudaraku. Tapi yuk kita bertobat yuk. Jangan beri kesempatan iblis. Kalau dibaca dalam Ibrani 12 itu saudara. Kita baca yuk ayat 9-10 ya. Saudara tahu gak?
Saya memaksa diri saya untuk begini. Memaksa diri saya untuk benar. Saya bayangkan kalau saya nggak paksa diri jadi apa. Maksa diri aja kayaknya nggak bener-bener loh. Halo? Maksa diri. Paksa diri. Aku tidak boleh mencintai dunia. Aku harus puas dengan apa yang ada. Tidak boleh yang kusiakan diriku sendiri. Aku harus asah pikiranku. Aduh saudara, itu juga kerja keras saudaraku. Bukan hal yang mudah saudara. Ibrani 12 ayat 9-10. Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara sekalian, kalau kita bicara soal anak terhilang, asumsi kita, asosiasi kita langsung tertuju kepada orang-orang di luar gereja yang menyukai diskotik, ranjang, perempuan tunasusila, atau PSK. Tertuju kepada mereka yang dalam penjara karena kejahatan, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Saya beritahu kepada saudara pada kesempatan ini, kalau Anda tidak hidup di dalam pendidikan Allah Bapa, Anda terhilang. Saya berkata beberapa kali di sini, kalau Anda diampuni Tuhan berarti mau diperbaiki. Kalau Anda ditebus berarti dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Kalau Anda dibenarkan, Anda mau diajar benar-benar benar. Saudara, sampai level umur tertentu kalau Anda nggak mau berubah, Anda tidak bisa diubah. Kalau Anda berkata, masa bodoh urusan nanti dah, Tuhan yang menghakimi bukan Erastus. Saya juga nggak menghakimi saudara kok. Mau hitung-hitungan nanti, oke. Tapi saya nggak mau begitu, aku jahat. Saya tetap akan berbicara, ayo kita berubah, ayo kita bertobat, ayo kita berubah, ayo kita bertobat. Nggak ada ruginya kok. Nah, sekarang sudah lihat, apakah Anda punya pengalaman pendidikan lewat masalah ini? Kenapa ya aku mengalami ini? Kenapa ya aku mengalami ini? Kenapa ya ini terjadi? Kenapa kok aku lihat itu? Itu pendidikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu harus ada petunjuknya. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis hidup. Nah, itu firman, suara kebenaran, saudaraku sekalian. Harus kita mengalami. Bapak, Ibu, saudaraku, semua orang tua akan mempersiapkan anak-anaknya turun ke masyarakat dengan pendidikan dan kemandirian mencari nafkah. Amin. Yang pertama ada lagi, kalau mau tahu yang pertama apa? Moral. Betul? Betul? Dari kecil kita di anak kita moral yang benar. Sekolah, lalu punya keahlian. Kita tidak akan rela lepaskan anak kita sebelum dibekali. Setuju? Bapak di surga juga begitu. Bapak juga mendidik kita supaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Kalau dia mau dididik, ya nggak bisa dipersiapkan ketika anak tutup mata, jantungmu putus, berhenti. Anda nggak dikenal. Minggu ini saya berkhotbah mengenai di pembaringan terakhir. Sampai saya mengarang lagu, tapi saya bacakan saja ya saudara. Saya bacakan ininya, syairnya, diiringi D minor. Di pembaringan terakhir aku berbisik, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan, Engkau ada di sini. Kaulah yang menemani, setia mendampingi.
di lembar akhir hayat ini. Pada mulanya terus di akhir ajal ini agak kasar hayat saja. Ku menantikan apa yang telah Engkau janji, bawaku ke negeri abadi. Di mana Engkau ada, aku juga di sana. Teduh di dalam rumah Bapa. Saya kasih tahu satu rahasia, mau nggak? Sebenarnya saya juga nggak seneng. Daging saya nggak seneng. Artinya gini loh, ngapain sih gua nyari-nyari apa yang nggak jelas? Supaya aku ada, kamu ada, ya nanti aja dah. Daging kita ngomong begitu, ngerti nggak saudara? Tapi saya matiin daging saya. Lu macam-macam lo, gua habek lo. Aku mau ikut apa yang Tuhan katakan. Aku mau pilih ini, biar aku seperti orang gila. Aku pilih di mana Engkau ada, aku juga di sana. Aku paksakan untuk menyukai hal itu. Akhirnya saya bisa merasakannya ketika saya memaksakan diri untuk itu. Terdengar bahana kidung surgawi. Penghuni surga gegap memuji. Sanjungan bagi Sang Maharaja, iring berpulangnya hamba yang setia. Maksudnya begitu. Ayo kita berubah, saudara. Yuk kita berhenti dengan pola-pola keberagamaan yang kemarin-kemarin itu loh. Bapak mau melepaskan kita masuk ke kekekalan. Dan sementara hidup, ayo ikut perlombaan yang diwajibkan. Bukan sekedar tidak terikat dengan dosa atau dengan keinginan dunia. Itu yang membebani. Bukan perlombaan itu sendiri. Sedangkan perlombaan yang diwajibkan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Coba saudara, kalau semua kita mati, semua antri. Lalu disebut satu persatu nama-nama orang yang dianggap sebagai mempelai Tuhan. Waduh, nama Anda dipanggil gitu. Waduh, Ferry Kencem. Waduh, senangnya. Ferry Sunyoto, Ferry Adiguno, Ferry Simanjuntak, Ferry Silalai. Lo Kencem mana? Nah, jangan sampai begitu. Yohanes Sokota. Ada banyak, Yohanes Sutadi, Yohanes Mamangke, Yohanes Bambang Subowo. Ini Yohanes Sokota. Begitu bakal Yohanes Sokota, bukan yang lain. Nah, itu. Rupanya nama Erastus banyak. Itu Erastus. Sabdono. Yes. Saya takut kalau sampai nanti nama saya nggak dipanggil, takut. Saya gentar. Dan takut itu harus saya kembangkan mulai sekarang. Setakut-takutnya. Sebenarnya saya bisa nggak takut. Apa sih? Nanti aja lah kita ditakutin. Tapi saya mengembangkan takut itu. Seandainya kamu nggak dipanggil gimana? Nah, itu saya takut. Makanya sebelum tidur selalu beberes dulu. Siapa tahu besok begitu buka mata ketemu Om Paulus. Jangan butuh buka ketemu Hitler. Bapak mendidik kita, saudaraku. Oleh sebab itu, mulai sekarang daftarkan diri. Alkitab mengatakan ajar Tuhan kami menghitung. Kata menghitung itu saya sudah pernah jelaskan. Di antara pengertiannya adalah mendaftarkan diri secara resmi. Tuhan, hari ini saya daftarkan aku mau sekolah. Malaikat begini, dari kemarin lu cuti melulu. Dulu kamu sungguh-sungguh tuh pernah tuh, lalu kamu cuti. Banyak alasan buat kamu cuti.
Kamu tersandung lah dengan perbuatan orang lah. Kamu alasan ini, alasan itu. Kamu sibuk. Sekarang udah sadar. Ya kan? Kenapa? Karena temanya soal kematian. Tapi percuma Anda datang hari ini kalau Anda nggak berubah. Saudara, ayo daftarkan dirimu. Bapak di surga menyambutmu. Sini pulang anakku. Ini, kudidik kamu. Malaikat benar yang bercanda. Tuhan, dia mah males. Biar. Ntar dia panas-panas, nanti dingin lagi, panas-panas dingin lagi. Biasanya gitu Tuhan. Biarin teh. Beri kesempatan. Sebab dia sudah mendengar hambaku Erastus khotbah. Jadi hari ini saudaraku adalah kesempatan daftar ulang. Jadi banyak yang sudah sekarang Anda boleh daftar ulang. Ya. Kalau mau begini, Tuhan aku daftar selama-lamanya. Tapi Tuhan bilang enggak, daftarnya setiap hari. Setiap hari daftar. Besok begitu bangun, Tuhan, aku mau merencanakan kematianku karena aku pasti mati. Dengan cara bagaimana aku mau belajar firman-Mu, ku pertajam hati nuraniku supaya aku mengerti apa yang Kau kehendaki. Amin.